Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam damai untuk kita sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, Jumat 11 Desember 2020. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, berbanggalah tanpa menyombongkan diri. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan meminta bantuan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan untuk memberikan daya kekuatan bagi kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena setiap cinta yang Tuhan hadirkan hingga saat ini, untuk setiap berkat yang masih terus kami nikmati dan kami rasakan hingga saat ini. Dan dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu, kami memerlukan bantuan-Mu. Di dalam kami hendak merenungkan sabda kebenaran-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, berikanlah daya bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Tuhan, perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memimpin kami dan memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Sebagai dasar di dalam perenungan kita hari ini, kita akan bersama membaca sabda Tuhan di dalam Matius 11, ayat 11 sampai dengan ayat 15. Injil Matius pasal 11, ayat 11 sampai dengan ayat 15, yang demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah yang dengan setia merenungkan sabdanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Amin. Bolehkah kita berbangga dengan pencapaian kita? Bolehkah kita berbangga dengan kemampuan kita? Atau bolehkah kita merasa kagum dengan kemampuan kita, dengan pencapaian kita, atau dengan segala hal baik yang sudah kita lakukan? Bolehkah kita melakukan itu? Bolehkah kita berbangga tentang itu? Maka jawabannya adalah dengan tegas kita mau katakan, boleh. Kita boleh berbangga dengan diri kita. Bahkan kita harus berbangga dengan diri kita. Kita harus berbangga dengan pencapaian kita. Kita harus berbangga dengan segala sesuatu yang telah kita lakukan. Karena itu merupakan apresiasi terhadap diri kita, itu merupakan penghargaan terhadap diri kita. Namun yang jadi pertanyaan adalah, haruskah kita menyombongkan diri dengan kebanggaan kita itu? Haruskah kita memegahkan diri dengan kebanggaan atas apa yang kita lakukan? Dan di dalam perikop yang kita baca tadi, dalam penggalan perikop tadi dari Matius 11 ayat 11 sampai dengan 15, kita mendapatkan gambaran bagaimana ketika itu merupakan satu bagian penggalan perjumpaan antara Yesus dengan murid-murid Yohanes Pembaptis. Ketika di bagian sebelumnya, di ayat sebelumnya, kita akan mendapati bagaimana waktu itu Yohanes Pembaptis mengirim murid-muridnya untuk datang kepada Yesus memastikan bahwa benarkah engkau orang yang ditunggu-tunggu atau benarkah engkau adalah Mesias yang ditunggu begitu. Dan kemudian setelah Yesus mengatakan tentang dirinya dan ketika murid-murid Yohanes Pembaptis itu pergi, kemudian Yesus mulai berbicara dengan orang-orang banyak yang ada di situ dikatakan. Nah, di dalam pembicaraannya itu Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari perempuan itu yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ini menegaskan bahwa ternyata Yesus sungguh mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Yohanes. Yesus memberikan satu
pujian, memberikan satu kata-kata bangga terhadap Yohanes Pembaptis tentang apa yang sudah dia lakukan. Karena memang Yohanes Pembaptis bukanlah orang biasa pada waktu itu. Ia memiliki banyak pengikut, ia memiliki pengaruh yang besar pada waktu itu. Sehingga dikatakan bahwa tidak ada yang lebih besar seseorang yang dilahirkan dari perempuan, yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi kemudian ada tambahan bahwa di dalam kerajaan surga itu yang terkecil dalam kerajaan surga itu lebih besar dari dia. Dan di sini kita belajar bahwa kita boleh berbangga tentang sebuah pencapaian kita. Kita boleh mengapresiasi diri kita dan harus mengapresiasi. Tetapi menjadi persoalan ketika kemudian kita menjadikan itu sebagai sarana, sebagai alat untuk menyombongkan diri kita. Bahwa oh ini loh saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan hal hebat ini, saya sudah melakukan semua hal-hal yang luar biasa ini. Dan kemudian menganggap bahwa diri kita jauh lebih besar atau menganggap diri kita kemudian jauh paling hebat di antara yang lain. Maka itu menjadi persoalan. Bisakah kita berbangga tanpa menyombongkan diri? Tentu bisa. Kita bisa mengapresiasi diri kita. Tetapi biarlah apresiasi yang kita berikan kepada diri kita itu mendorong kita untuk semakin rendah hati dan semakin mengembangkan diri kita. Maka pada saat itu, sejujurnya dan setulusnya, kita telah berbangga pada diri kita telah mengapresiasi diri kita, tetapi pada saat yang sama, kita juga tidak menyombongkan diri kita. Belajarlah dari Yohanes Pembaptis, belajarlah dari perkataan Yesus yang mengatakan bahwa engkau boleh mengapresiasi dirimu, engkau boleh berbangga terhadap dirimu, tetapi jangan menyombongkan dirimu. Karena di dalam Tuhan, orang yang menyombongkan dirinya justru akan menjadi terlihat sangat kecil. Tetapi orang yang merendahkan hatinya akan terlihat jauh lebih besar. Selamat bergumul, selamat merenungkan firman Tuhan, dan marilah berbangga dengan diri kita, berbangga dengan pencapaian kita, tanpa harus menyombongkan diri kita. Amin. Dan saat ini marilah kita bersama berdoa menghadap Tuhan dengan setiap syukur kita, juga dengan setiap permohonan kita. Terlebih juga kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan kesehatannya, juga yang bergumul dengan setiap persoalan kehidupannya. Mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Saya antarkan. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan selamanya. Terpujilah namamu Kristus, dari dulu sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur untuk setiap hal baik yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kemampuan hebat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, yang kami miliki dalam diri kami. Kami sesungguhnya Tuhan, seringkali kami lupa untuk mengapresiasi diri kami. Seringkali kami hanya terus merendahkan diri kami hanya terus menganggap remeh diri kami. Tetapi melalui firman yang kami dengar dan kami renungkan pada hari ini, kami belajar satu hal, bahwa sudah seharusnya kami berbangga dengan kemampuan kami, sudah seharusnya kami mengapresiasi diri kami. Tetapi pada saat yang sama kami pun belajar bahwa kami mengapresiasi diri kami tanpa kami harus menyombongkan diri kami, tanpa harus mengatakan bahwa diri kami adalah yang paling benar, yang paling baik di antara yang lainnya. Tetapi biarlah Tuhan, kami boleh mengapresiasi diri kami dan sekaligus boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya Allah, saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang oleh karena kelemahan fisiknya, yang oleh karena usia semakin bertambah, fisik semakin menurun. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, orang-orang tua kami ini. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Tijem Mangun Sentono, Bapak Seswa Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami ini, untuk orang tua kami ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka di dalam usia tua mereka.
Biarlah kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan boleh mereka rasakan dan boleh mereka syukuri. Dan biarlah kehidupan mereka boleh senantiasa bergantung hanya kepadamu. Kami pun berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul juga dengan kesehatannya, dengan proses pemulihan dan proses penyembuhannya. Kami menyerahkan untuk Ibu Sri Mulyani, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, juga Bapak Ibu kami yang lain dan saudara-saudara kami yang lain. Biarlah Tuhan juga senantiasa menolong mereka, memberkati mereka dengan kekuatan, dengan semangat yang dari Tuhan. Sehingga mereka Tuhan tidak mudah menyerah, mereka pantang menyerah Tuhan dengan setiap proses panjang yang mungkin masih harus mereka jalani di dalam proses penyembuhan dan pemulihan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat dan mendampingi. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, berikan semangat, juga berikan satu kesabaran Tuhan di dalam mendampingi saudara-saudara kami ini dengan cinta dan kasih sama seperti Tuhan mengasihi kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang bergumul dengan persoalan-persoalan apapun itu dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, studi kami, pekerjaan kami, atau apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami untuk kami boleh keluar dan menyelesaikan setiap pergumulan kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang tangguh. Ajar kami menjadi anak-anak yang bukan lari dari tanggung jawab, bukan lari dari masalah kami, tetapi dengan kekuatan-Mu kami berani menghadapi persoalan-persoalan yang kami alami dan kami hadapi. Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang sampai saat ini Tuhan juga masih merasakan bencana, merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka, bencana banjir atau tanah longsor atau apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka dan kesabaran bagi mereka. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kami di tengah-tengah pandemi ini yang juga masih terus kami gumuli. Biarlah Tuhan juga berikan semangat bagi kami semuanya, berikan satu semangat pantang menyerah di dalam kami menghadapi pandemi yang sulit ini Tuhan. Kami percaya ketika kami menyatukan hati kami, ketika kami menyatukan setiap semangat kami dan upaya kami pun boleh berangsur-angsur akan kembali pada situasi yang lebih baik. Dan kami akan keluar dari persoalan yang menyulitkan ini. Di dalam-Mu Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami, di dalam-Mu kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin.